Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk ini manggilnya kakak-kakak aja karena masih ada yang muda-muda juga ini kayaknya udah sebelumnya terima kasih atas waktunya dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kami PT Pinet Indonesia. Sebelum memulai mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Zara Listiawati. Kebetulan saya yang menghandle untuk bisnis kerjasama Kris ya, Mitra Finpe, dan kemarin itu dapat info dari teman-teman yang menghandle di, karena kan pengajuan tuh ada beberapa yang memang masuknya dari email gitu ya, dan teman-teman semua di sini sudah menyampaikan keinginannya untuk bekerja sama. Mungkin langsung aja ya. Jadi saya pengen coba jelasin sedikit tentang Mitra Finpe itu apa sih, dan solusi Kris ini untuk teman-teman itu sebagai alternatif kemudahan payment di usahanya gitu ya, seperti apa. Nah, mungkin sekilas akan saya putarkan untuk video ya, penjelasan sedikit. Beberapa yang memang bisa kita kolaborasikan sama teman-teman di sini. Nah, ini sekilas tentang PT Pinet Indonesia. Pinet sendiri itu secara kepemilikan dimiliki oleh Telkom Group dan juga Mitra melalui Yayasan Kesejahteraan Bank Indonesia. Secara portofolionya kita ada 3, lisensi kita cukup lengkap ya teman-teman. Partner bisnis kita juga cukup banyak, sertifikasi kita juga sudah cukup banyak juga ya. Jadi dibilang kalau secara kerjasama mungkin beberapa partner juga kita alhamdulillah masih dipercaya untuk berkolaborasi untuk mitra-mitra UMKM gitu ya. Nah, jadi sebenarnya Kris ini kan mungkin udah paham lah ya teman-teman ya di lapangannya seperti apa gitu ya, apalagi setelah pandemi ini kan eranya sudah berubah ya, sudah digitalisasi. Jadi secara alternatif juga udah bukan lagi uang tunai gitu ya, banyak alternatif yang bisa digunakan oleh pelanggan yang datang ke pelaku bisnis gitu ya, untuk bisa memilih alternatif apa yang dia pengen gunakan. Nah, yang sekarang lagi happening ini kan metodenya adalah Kris ya, dan itu sangat mudah gitu ya diakses oleh siapapun, apalagi buat para customer gitu ya, sangat dimudahkan dengan adanya kehadiran Kris yang setelah diresmikan oleh Bank Indonesia. Jadi Pinet sendiri juga telah memiliki izin dari Bank Indonesia selaku merchant yang ditunjuk untuk bisa bekerja sama dengan para UMKM untuk mengkolaborasikan Kris. Nah, ini secara solusi yang kita tawarkan ya, yang pastinya kita digitalisasi. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti sudah bergabung menjadi Mitra Finpe dan menggunakan Kris dari Pinet, pastinya tidak hanya sebatas Kris saja. Jadi di dalam aplikasi Mitra Finpe kita itu juga dilengkapi beberapa fitur yang bisa teman-teman semua gunakan. Misalkan inventory gitu ya, terus pembukuan, terus juga update stok gitu ya. Jadi semuanya bisa dilakukan di aplikasi Mitra Finpe. Nah, Mitra Finpe sendiri ini basisnya adalah mobile apps, jadi teman-teman udah sangat mudah banget ya buat mengakses gitu ya.
kalau misalkan via web mungkin ada beberapa toko yang tidak menggunakan, apalagi kalau usaha UMKM yang personal gini kan pasti yang pegang tuh hari-hari adalah handphone gitu ya. Jadi lebih gampang untuk memonitor kalau ada pelanggan yang datang ke tempat kakak-kakak semua gitu ya untuk menggunakan payment melalui kris gitu. Benefitnya apa sih sebenarnya bagi pelaku usaha ataupun merchant personal ataupun merchant B2B ya, bisnis to bisnis, yang pastinya kan store-nya atau tokonya lebih kekinian gitu ya, karena nggak cuma uang tunai aja nih nerimanya gitu. Terus juga terhindar dari uang palsu ya, kan karena udah eranya udah digital gitu. Jadi teman-teman juga rata-rata tokonya itu kan mungkin tidak langsung di maintain ya, mungkin ada orang yang ngejaga gitu ya. Pastinya kan lebih aman juga kalau misalkan sudah cashless gitu ya, tidak ada uang fisik. Nantinya biasanya tuh kalau yang didengar-dengar tuh ya uangnya entah dibawa kabur ataupun apa gitu ya. Kalau ini tuh ya insya Allah lebih aman lah dengan adanya kris ini. Terus pastinya nanti kita akan memberikan dashboard transaksi ke teman-teman semuanya setelah dari teman-teman bisa melakukan registrasi di Mitra FinPay. Caranya gimana sih? Kemarin kan pertanyaan masuk yang di email tuh cara registrasinya gimana gitu ya. Teman-teman pengen tahu nih cara registrasinya seperti apa sih. Jadi cara registrasi untuk mendapatkan solusi dari kris sendiri itu udah sangat mudah karena kita sudah membuat konsep yang memang bisa dijalankan langsung sama teman-teman. Ini langsung self register sendiri melalui aplikasi dari Mitra FinPay-nya sendiri, mobile apps ataupun web gitu ya. Tapi kalau untuk registrasi disarankan sih lebih baik menggunakan web gitu ya. Jadi kalau misalkan buat ngetik-ngetik lebih enak untuk melengkapi biodatanya. Jadi untuk akses ke registrasi, kalau untuk yang lewat Mitra FinPay bisa lewat ke sini ada pps.mitrafinpay. Terus cukup mengupload beberapa dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya, standar lah ya, kayak teman-teman ngajuin pembukaan rekening di bank gitu ya, pasti kan ada biodata diri yang harus dilengkapi gitu ya. Begitupun saat mengajukan untuk bisa mendapatkan fitur solusi dari kris gitu ya, untuk kemudahan payment. Yang kalau personal tuh lebih kayak ke KTP, terus juga cover buku rekening karena kita akan memvalidasi untuk proses pengalihan dana. Jadi setiap transaksi yang dilakukan di tempat kakak-kakak semua gitu ya, pelanggan yang datang menggunakan kris payment dari FinPay, nantinya akan kita settle langsung dananya di H+1 hari kerja. Itu sesuai dengan apa yang telah diregister di awal gitu ya. Terus lokasi usaha itu juga penting, perlu terus sama apa ya, foto lokasi usaha ya. Nah untuk waktu pengajuannya, karena kan kita di sisi Finet ini kan ditunjuk oleh BI, jadi ada proses di mana kita harus memvalidasi juga ke yang ditunjuk sama Bank Indonesia, yaitu Peten. Jadi proses pengajuan saat teman-teman semuanya udah melakukan register gitu ya, di sisi Finet akan melakukan validasi. Validasinya itu selama 7 hari kerja gitu ya. Jadi 7 hari kerja itu posisi udah sampai rilis ya, rilis soft copy ataupun hard copy dari krisnya gitu. Terus yang nanti akan didapat oleh teman-teman itu ya tadi ya, mobile apps-nya Mitra FinPay sama soft copy stiker kris. Jadi kita akan memberikan soft copy dan juga hard copy beserta dengan akrilik ya. Jadi teman-teman bisa tempel stikernya atau mau dipasang pakai akrilik itu juga bisa gitu. Terus kalau misalkan nanti ada kendala-kendala, entah itu ternyata transaksinya ngegantung ataupun transaksinya ternyata nggak kedidak nih misalkan saldonya gitu ya, sementara teman-teman udah ngasih barangnya ke pelanggan gitu ya, itu bisa disampaikan ke kami, bisa langsung ke saya sendiri ataupun melalui nanti saya infoin ya di email ya untuk helpdesk kita. Nah helpdesk kita sendiri itu 7x24 jam, jadi teman-teman kalau ada kendala bisa langsung dikomunikasikan. Mungkin itu sekian dari saya terkait dengan solusi yang nantinya akan kita kolaborasikan, yaitu payment kris. Jika ada pertanyaan dari kakak-kakak semua ataupun teman-teman di sini bisa disampaikan ya. Mungkin dari Pak Aris kali ini. Pak Aris kayaknya usahanya udah banyak ya.
Jika mau tanya yang pertama sih terkait dengan registrasi ya. Pada saat registrasi itu ada kejadian dia tidak bisa atau gagal registrasi, bagaimana merchant atau kami ini, saya sendiri, untuk bisa komplainnya kak? Jadi kalau ini kan self service ya Pak Aris ya. Jadi sebenarnya saat ada kegagalan gitu ya, saat input ataupun saat registrasi, itu di webnya ataupun di mobile apps-nya akan ada keterangan gitu. Pasti dia akan meminta untuk melakukan proses sesuai dengan yang dibutuhkan, data-data yang dibutuhkan gitu. Karena beberapa juga yang sudah bekerja sama gitu ya, dan alhamdulillahnya tuh nggak ada ya terkait masalah kegagalan di registrasi gitu ya. Nah biasanya tuh yang sering kejadian di beberapa partner bisnis kita, terutama untuk yang personal, itu lebih banyak kayak dananya belum kesettle gitu ya, dan itu biasanya memang kondisi-kondisi tertentu saja. Bisa jadi ada delay dari acquire-nya ke kita gitu ya, karena kan kris ini kan bisa di-scan oleh siapapun yang memang dia sudah memiliki license e-money gitu ya dari Bank Indonesia. Jadi mau di scan dari bank ataupun yang lainnya gitu yang telah memiliki izin itu bisa saja gitu. Nah kendala-kendala yang biasanya itu ya tadi yang tadi saya sampaikan, lebih ke settlement mungkin ya, karena kan ada beberapa yang harus kita kumpulir nih dari bank-bank lain untuk kita settle ke teman-teman semua gitu. Mungkin Mbak Sherin nih ada mau tanya nggak? Aku paling lebih ke bukan ke registrasinya sih. Kalau misalnya kita udah berhasil pengajuan nih, Kak, itu nanti kita punya POS sendiri di FinPay-nya ini. POS-nya tadi yang bentuknya mobile apps, jadi ya Nggak berbasis website kan? Nggak. Oke. Jadi kakak-kakak bisa akses langsung dari mobile apps Mitra FinPay aja. Karena kan biasanya kalau aku kemarin itu terpisah kan, pembayaran iya, POS juga punya gitu. Ini udah satu aplikasi berarti? Iya, kita memang basisnya adalah mobile apps gitu ya, karena konsepnya adalah B2C gitu ya, business to channel, dan langsung karena kakak-kakak secara ininya lebih ke personal ya, usaha sendiri yang memang paling punya toko ada beberapa gitu ya. Beda kalau untuk yang bisnisnya B2B gitu ya, bisnis B2B kita pisahkan lagi nih secara prosesnya. Kakak, bentar. Settlementnya itu maksudnya dihapus satu atau Hapus hari kerja. Oh. Gitu. Berapa adminnya? Ada adminnya nggak sih kak? Nah ini kalau secara biaya itu kan ada regulasinya ya. Jadi semua sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Itu ada beberapa kriteria terkait dengan pengenaan biaya yang dikenakan ke masing-masing merchant gitu ya. Nah tergantung saat melakukan proses registrasi. Jadi kalau misalkan kayak kategori UMI, dia akan kena dari regulasinya MDA-nya 0,3%. Nah 0,3% itu baru kena untuk transaksi di atas dari 500.000. Jadi kalau misalkan kakak-kakak semua nih terima payment dari pelanggan di bawah dari 500.000 itu masih free, masih nol, tidak ada potongan biaya apapun yang dikenakan. Tapi kalau misalkan transaksinya di atas dari 500.000 itu baru kita akan mengenakan 0,3% per transaksinya. Kayaknya kalau dilihat dari lokasi-lokasi usaha dan foto-foto yang udah disampaikan by email itu kayaknya masuknya kategorinya UMI ya, karena kan maksudnya masih terbatas gitu ya, dan paling dalam satu bulannya juga secara pendapatannya juga tidak sebesar dari kriteria UKE gitu. Oke. Baik. Boleh. Mas Argi ada mau ditanyain? Kayaknya Mas Argi ini kemarin juga kontak-kontakan. Udah dijawab sih tadi secara skema itu ya. Jadi ada UMI sama UKE ya. Mas Argi itu usahanya di mana ya? Usaha saya di ini kan di Depok. Oh di Depok. Ya jualan ayam. Oke, paling gitu ya. Mungkin dari Mbak Nadifa ada yang mau ditanya, udah cukup jelas? Cukup jelas. Mbak juga udah. Udah cukup ya. Mas yang juga udah ya. Oke nanti
Itu paling juga materinya aja kali ya. Oke, Nah, nanti iya. akan kita kirimkan ya user guide untuk proses registrasi, juga panduan-panduan yang memang dibutuhkan oleh kakak-kakak semua ya, gitu. Nanti Jadi, kalau misalkan ada kendala ataupun apa bisa langsung kontak hubungi kakak ya Bisa. untuk registrasi selanjutnya ya. bisa. Kak boleh foto nggak kak? Foto dong kak, boleh ya? Oh, Boleh iya. kak ya, maaf ya kak. Awas loh. Makasih kak. Ya. Loh, bapak gini loh. Iya. Aduh, bapak gini. Oke, makasih kak. Oke, Yap. paling itu dari saya. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh kakak-kakak semua terkait dengan proses pengajuan kerjasamanya untuk yang Mitra Fintech, dari saya mungkin open ya, bisa di telepon ataupun di WhatsApp. Iya. Sekian, terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.